Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Alhamdulillah, pagi ini kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Saya sangat senang sekali bisa bertemu dengan Bapak dan Ibu, meskipun dalam kondisi seperti sekarang, dengan pertemuan jarak jauh. Perkenalkan, nama saya Siti Rohani, boleh dipanggil Hani saja. Saya bekerja sebagai Widya Iswara di Balai Pelatihan Peternakan dan Ketahanan Pangan Cikole Lembang pada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat. Saya akan menemani Bapak dan Ibu dalam diskusi pembelajaran titik kritis manajemen pakan pada ternak sapi potong. Saya berharap pertemuan ini tidak hanya sebatas di sini saja, tetapi bisa dilanjutkan pada kesempatan yang lain. Bagaimana? Bapak dan Ibu masih bisa mendengarkan saya? Pertemuan kali ini kita akan berjumpa selama kurang lebih 15 menit, terdiri dari pendahuluan, isi materi, dan diskusi. Baiklah, kita mulai saja pertemuan ini. Titik kritis manajemen pakan ternak sapi potong. Sapi potong menjadi salah satu pilihan komoditas yang bisa menjadi sumber pendapatan keluarga. Proses pemeliharaan sapi potong sebenarnya cukup mudah, namun banyak peternak yang masih merasa kesulitan. Sebenarnya, beternak sapi potong dapat menjadi sumber pendapatan utama apabila dilakukan dengan sungguh-sungguh, serta mengikuti tata cara pemeliharaan sapi potong yang baik. Banyak yang harus diketahui peternak dalam tata laksana atau pemeliharaan sapi potong, yaitu mulai dari pemilihan bibit, pemberian pakan, kesehatan dan reproduksi, sampai dengan pemasaran. Salah satu dari tata laksana pemeliharaan yang penting dan harus kita ketahui adalah manajemen pakan. Sebaiknya, dalam memelihara ternak, kita harus menyiapkan lahan untuk hijauan makanan ternak terlebih dahulu. Lahan tersebut ditanam dengan rumput, tanaman legum, atau kacang-kacangan. Bahkan bisa juga tanaman yang bermanfaat untuk manusia dan ternak, misalnya jagung. Manajemen pakan terdiri dari hijauan dan konsentrat. Hijauan terdiri dari rumput, legum atau kacang-kacangan, dan limbah pertanian. Contoh dari rumput adalah rumput gajah, rumput benggala, rumput odot, rumput setaria, dan rumput raja. Pada umumnya, peternak biasa mengambil rumput lapang yang ada di daerahnya atau sekarang sudah mulai banyak yang menanam rumput odot. Rumput odot adalah salah satu rumput yang sangat digemari oleh ternak sapi dan domba. Rumput odot memiliki ciri tekstur daun yang lembut dan batang yang lunak. Pertumbuhannya cepat, tidak berbulu gatal, ruas batang pendek-pendek dan empuk, perakaran kuat dan dalam, mampu beradaptasi dengan kondisi lahan. Contoh dari legum atau kacang-kacangan adalah turi, kaliandra, gamal atau biasa disebut juga dengan cebreng, lamtoro, dan indigofera. Indigofera sangat baik sebagai pakan hijauan dasar maupun sebagai pakan ternak suplemen. Indigofera dapat meningkatkan produksi susu. Indigofera juga merupakan tanaman legum yang memiliki kandungan protein mencapai 28 sampai dengan 30%. Sumber pakan pada musim kemarau. Indigofera berfungsi juga sebagai pengusir lalat. Contoh dari limbah pertanian adalah jagung, jerami, limbah pertanian lainnya. Limbah jagung sangat baik dipakai untuk pakan ternak, sedangkan jagungnya dikonsumsi untuk manusia. Limbah jerami baik juga untuk pakan ternak, sedangkan padi merupakan makanan pokok untuk manusia. Setelah kita mempunyai hijauan pakan, sebaiknya hijauan tersebut kita olah menjadi pakan ternak yang berkualitas. Contohnya adalah dengan membuat silase. Keuntungan dari membuat silase adalah 1. Bapak tidak perlu mengarit atau mengambil rumput setiap hari. Yang kedua, pada musim kemarau, tidak perlu lagi harus mencari rumput atau hijauan pakan ternak sampai berkilo-kilometer jaraknya. Yang ketiga, dapat memanfaatkan limbah pertanian untuk dijadikan silase atau fermentasi lainnya, sehingga hijauan tersebut kita sebut sebagai cadangan pakan sepanjang tahun.
silase dipanen selama 21 hari. Tetapi untuk mempercepat pemasakannya bisa ditambahkan dengan probiotik sehingga waktu pemasakannya hanya memerlukan waktu sekitar 7 hari saja. Saya berharap Bapak dan Ibu tidak perlu membeli probiotik yang ada di pasaran, tetapi Bapak dan Ibu harus membuat sendiri. Saya sudah menghitung dengan uang 20.000 bisa menghasilkan probiotik sebanyak 20 liter. Artinya 1 liter hanya Rp1.000. Sedangkan harga pasaran probiotik di luar sana harganya berkisar antara 25.000 sampai dengan 120.000. Jadi kita sudah bisa menghemat anggaran untuk membeli probiotik. Nah, probiotik yang kita buat murah bukan? Alat yang dipergunakan untuk membuat probiotik adalah 1. Wadah atau jolang atau ember untuk menampung bahan-bahan. 2. Botol atau jerigen atau wadah yang ada tutupnya. 3. Corong. Sedangkan bahan-bahannya adalah, tolong dicatat ya Bu, Pak. 2 botol Yakult, 500 ml air kelapa, 500 ml air cuci beras, 18 liter air tanah, 1 liter molasses, dan 1 ragi. Cara membuat probiotik Yakult. Masukkan 5 liter air tanah. Kemudian, masukkan 500 ml air cuci beras. Aduk sampai rata. Campurkan 500 ml air kelapa. Aduk kembali sampai rata. Masukkan 1 liter molasses sedikit demi sedikit. Aduk kembali sampai rata kurang lebih sekitar 1 menit. Tumbuk 1 buah ragi dan masukkan ke dalam campuran bahan tadi. Aduk dan diamkan beberapa saat. Masukkan 2 botol Yakult dan campurkan sampai rata. Diamkan sebentar dan masukkan sisa air tanah sampai tercampur rata. Masukkan ke dalam botol atau wadah yang ada tutupnya sampai dengan penuh. Tutup botol atau wadah tersebut diamkan selama 3 hari tanpa dibuka. Setelah 3 hari, buka tutupnya untuk menghilangkan gas yang ada di dalam wadah atau botol tersebut. Tutup rapat kembali dan diamkan selama 2 hari. Proses fermentasi semuanya berjumlah 5 hari dan boleh diberikan kepada ternak. Contoh pemberian probiotik. Misal, sebagai tambahan untuk pembuatan silase, dari yang biasa pembuatan silase 21 hari, dengan penambahan probiotik bisa menjadi 7 hari. Bisa juga diberikan langsung atau disemprotkan kepada pakan ternak. Yang lebih baik adalah probiotik ini bisa menjadikan sisa pakan atau rarapen bisa habis termakan kembali dengan cara probiotik disemprotkan ke rarapen atau ke sisa makanan tersebut. Alhamdulillah pertemuan kita sudah di penghujung waktu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat Bapak dan Ibu sekalian. Inti dari pertemuan kita kali ini adalah dalam beternak sapi potong, kita harus mampu memanfaatkan situasi di mana kita bisa memanfaatkan tanaman di bawah naungan, memanfaatkan tegalan, tumpang sari tanaman pakan dengan tanaman pangan, dapat memanfaatkan limbah pertanian, dan dapat memanfaatkan kelebihan produksi pada musim panen dengan cara pengawetan. Saya pribadi memohon maaf apabila dalam penyampaiannya terlalu cepat. Insya Allah bisa dilanjutkan dengan menghubungi saya di 081 121 4064. Jangan lupa dengan Hani. Salam jumpa. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.